Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ciputra Pratama, NPM 24782057. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on lab 51.9, judulnya Investigasi STP Loop Profession. Jadi lebih tepatnya itu kita tuh pada lab itu akan mengamati cara kerja dari STP atau Spanning Tree Protocol, bukan mengkonfigurasi. Jadi lebih kayak kita hanya melakukan perintah-perintah di sini untuk mengamati, dan ya diamatinya itu adalah port mana sih yang forwarding atau FWD, dan port mana yang di block atau BLK, dan bagaimana port itu bisa berubah status link yang terputus. Dan inti dari konsep STP ini STP itu bukan memblokir resonansi ya, tapi memblokir loop. Jadi kalau ada yang beberapa jalur yang kayak rawan loop, atau kalau loop itu broadcast stromnya itu tuh jaringannya atau jaringan itu bisa mati. Dan STP otomatis itu memilih kayak root bridge atau switch pusat dan link yang terbaik atau yang aktif dan link cadangan. Selanjutnya kita masuk ke part yang pertama, yaitu observe convert spanning tree intense. Jadi kita akan observasi awal atau jaringan normal. Kita disuruh ngeping dari PC 1 ke PC 2. Oh iya, nggak ada tabel. Aduh, harus lihat dulu berarti. Oh iya, ada di bawahnya ya. Masih satu network ya. 192, 108. Aduh, sabar. 101, 100. Pingnya lupa. Kalian bisa lihat berhasil ya. Sabar dulu. Wow. Terus yang kedua kita disuruh view spanning tree, kita disuruh melihat apa namanya STP-nya ya. Di sini bisa di switch. Bisa berarti di switch. Kita buka switch 1 aja. Spanning tree VLAN 1. Sabar. Ini untuk VLAN 1 tampilannya seperti ini ya, port gigabyte 0102, role-nya beda ya, DSG sama root, FWD 4, type-nya P2P. Terus kita coba yang di switch 2. Switch 3 dulu aja. Sabar. Spanning tree VLAN 1. Isinya hanya ada interface gigabyte 01 dan 02. Dan pada switch 2 enable config lagi. Spanning tree VLAN 1. Oke, di isinya ada 3, gigabyte 02 dan 01, dan fast ethernet 01. Statusnya FWD semua. Tadi switch 3. Nah, kalian bisa lihat pada switch 3 itu dia statusnya beda ya, BLK. Beda sama yang lain, kayak misalnya yang ya, pada FWD semua. Jadi kenapa ada port BLK atau blocking? Jadi karena S2 itu tuh jadi nah tadi ya. S2-nya jadi tepat
si root bridge-nya, dan STP itu membiarkan hanya satu jalur yang aktif. Misalnya dari PC1, switch 1 langsung ke switch 2. Dan switch 3-nya dia dipatiin biar nanti gak usah harus lewat switch 3-nya. Dan kalau semua port jadi forwarding atau hidup kayak warna hijau-hijau itu aktif gitu. Jadi dia akan eh, mengalami apa namanya looping ya. Dan kenapa di sini dia warnanya beda? Karena port itu tuh lagi tidak forwarding atau sedang STP blocking. Oke, terus eh pada part 2. Iya, part 2 kita disuruh hapus apa ini? Hapus koneksi ya. Berarti pakai ini. Coba. Nyambungnya gigabit 001. Oke. Terus kita coba mana tadi? Coba kita ping lagi ya. Ya, dia masih RTO karena tadi portnya masih mode block. Nah, kalian bisa lihat kan tadi kan dia masih RT terus karena dia masih ngebaca, dan sekarang kalian bisa lihat dia sudah aktif dan dia menggunakan jalur dari switch 3 tersebut. Jadi perubahan dari satu port dari switch 3 gigabit 02 itu tuh STP itu tidak langsung aktif portnya. Tidak langsung aktifkan port, tapi lewat tahap dari BLK ke LSN, LR, LRN, dan baru FWD. Jadi kalau BLK itu kan blocking. Jadi dia fungsinya itu untuk standby dan tidak melewat dari trafficnya. Kalau LSN, listening, itu untuk cek ngulang dari BPUS. Terus dari kalau LRN itu learning, itu dia mulai belajar dari MAC address-nya, ya udah dia udah mulai ngambil MAC address dari si apa namanya? Dari si PC-nya yang dari destination ini mau kemana, terus baru kita masuk tahap yang terakhir itu FWD atau forwarding untuk aktifin port baru ngirim pesan dan nerima traffic ya. Oke, sekian dari episode saya. Saya Hiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.